Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Devriana Azaria. Saya dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang WiFi LAP dengan WLC dan radio server. Di mana tujuan dari praktikum kali ini ialah yang pertama, memahami fungsi radio server dan mensimulasikan WiFi dengan WLC dan radio server. Dasar teori, pengertian radio server. Radius atau Remote Authentication Dial-in User Service adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani service authentication, authorization, dan accounting atau AAA di dalam sebuah jaringan. Singkatnya, radio server ini menyimpan kumpulan user di mana user-user tersebut dapat digunakan oleh klien atau user yang berada dalam satu jaringan dengan radio server tersebut. Server AAA merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting, di mana Authentication ini memastikan identitas yang mencoba masuk ke jaringan. Identifikasi bisa dari user dan password atau sertifikat. Selanjutnya, Authorization ini mengizinkan akses kepada entitas yang telah diautentikasi, mengontrolisasi command set apa saja yang bisa diakses oleh entitas sesuai dengan hak akses mereka, memberikan izin perangkat apa saja yang boleh diakses sesuai dengan hak akses. Biasanya perbedaan hak akses command setnya juga berbeda. Selanjutnya, counting, dia merekam komen yang dieksekusi pada perangkat untuk keperluan auditing dan analisis forensik. Yang direkam biasanya adalah komen, session ID, session statistik, dan session state. Cara kerjanya, Radius Remote Authentication Dial User Service merupakan suatu metode standar protokol yang mengatur komunikasi antara NAS atau Network Access Server dengan AAA server. Ketika NAS menerima permintaan koneksi dari user, NAS akan mengirimkan informasi yang diperolehnya dari user ke server Radius. Server Radius akan mencari dan mencocokkan informasi mengenai user tersebut pada database-nya, baik internal, eksternal, maupun server Radius lain. Jika terdapat informasi yang cocok, server Radius akan mengizinkan user tersebut untuk digunakan. Kalau tidak, maka user akan ditolak. NAS ini memutuskan untuk melanjutkan atau memutuskan koneksi dengan user. Selanjutnya, NAS mengirimkan data ke server Radius untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh user dalam jaringan. Jadi tugasnya NAS itu menerima permintaan koneksi dari user, apakah nanti dia diizinkan atau tidak untuk terkoneksi ke dalam jaringan. Manfaat radio server: setiap sesi pengguna individu dienkripsi secara unik yang mencegah pengguna lain memperoleh informasi pribadi. Ini berbeda dari jaringan WPA-PSK di mana setiap pengguna berbagi kunci enkripsi yang sama. Pengguna atau perangkat tertentu dapat dengan mudah dideautorisasi oleh radio server dengan menonaktifkan kunci enkripsi unik yang sesuai. Skenarionya adalah dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan 3 WiFi LAP yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengantar LAP dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Sedangkan untuk autentikasi user akan menggunakan radio server agar user dapat diatur terpusat. Ini sebenarnya lanjutan dari praktikum yang kemarin. Kita sudah membuat praktikum LAP dengan WLC. Namun kita buat saja dari awal. Yang pertama, kita harus keluarkan satu WLC, satu server, satu switch, 3 LAP, dan 3 tablet. Yang pertama kita keluarkan dulu
VLC, selanjutnya 3 LAP ya, tadi keluarkan 3 LAP, selanjutnya 3 tablet, satu switch, dan satu server. Oke, jika sudah seperti ini, kita rename dulu. Ini menjadi radius. Oke. Ini switch, ini kembali LT1, LT2, LT3. Harus di-on-kan dulu. Kita ganti menjadi LT1, close, kita buka lagi, kita lakukan hal yang sama, diganti menjadi LT2, close. Ini LT3, close. Kemudian ini tabletnya di rename menjadi PC1, PC2, dan PC3. Sudah bisa kita tata. Kita sambungkan dengan kabel automatically choose connection tipe. Klik. Lakukan hal yang sama. Seperti ini, mungkin kita rapkan dulu letaknya.
sudah seperti ini. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dengan menggunakan device VLC PT, server PT, LAP PT, switch 2960 dan tablet sebagai klien. Oke, sudah. Selanjutnya, setting IP radio server secara statik. IP-nya 192.168.1.3. Double klik. Kemudian kita ke fast Ethernet. Kita sandingkan seperti ini saja. Dua 168.1.3. Karena masnya akan otomatis terisi. Selanjutnya, aktifkan AAA service, tambahkan radius connection untuk klien dan buat user yang akan digunakan untuk end device klien. Oke, kita kembali lagi ke DHCP, ke servernya. Klik service, kemudian dinyalakan. Kita kasih nama WLC Q. Klien IP-nya 192.168.1.2. Secretnya 1-8. Oke, selanjutnya kita tambahkan. Setelah itu kita masukkan U1, passwordnya U1, tambah U2, passwordnya U2, tambah U3, passwordnya U3, tambah. Oke, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke artikel PDF. Selanjutnya, setting IP WLC secara statik. Ini close. Kita buka di WLC. Kita atur IP WLC nya 192.168.1.2 ya tadi. Oke, titik 2. Default gateway-nya 192.168.1.1. DNS-nya dikosongin. Aktifkan DHCP service di WLC seperti gambar berikut. Oke, kita nyalakan DHCP-nya. Jangan lupa on. Full name-nya full WLC. Default gateway-nya 192.168.1.1. DNS servernya 0.0.0.0. Start IP address-nya dari 192.168.1.10. Subnet mask 255 255 255.0. Maximum number of usernya 50. TFT-nya 0.0.0.0. WLC address-nya 192.168.1.2. Oke, jika sudah seperti ini, coba kita perbesar. Klik add. Oke, sudah ditambah. Kembali lagi ke PDF-nya. Rename masing-masing LAP secara berturut-turut dari kiri ke kanan, yaitu LD1, LD2, dan LD3. Tadi sudah saya rename ini.
LT1, LT2, LT3. Oke, create new SSID secara berturut-turut. LT1 sama dengan AP1, LT2 sama dengan AP2, dan LT3 sama dengan AP3 dengan authentication-nya WPA dengan radius server setting IP address-nya 192.168.1.3, share secret-nya 1 sampai 8. Oke, kita masuk ke WLC. Ke wireless LAN, kita buat gimana tadi ya, kita tambahkan dulu AP1, SSID nya ke AP1, WPA, terus IP address-nya 192.168.1.3, share secret-nya 123456778. Kalau sudah, kita save new, ulangi lagi sampai 3 kali. LT2, AP2, WPA, IP address-nya masih sama 192.168.1.3, 109 secretnya 123456778. Oke, jika sudah save new, LT3 berpas SSID nya AP3, WPA 92.168.1.3, share secretnya 123456778. Sudah save. Selanjutnya setting AP group agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan access point yang terhubung sesuai dengan lantai access point terpasang. Kita ke masih di WLC, AP group, kita buat grup baru. Namanya new dulu, new LT1, itu anggotanya ada AP1 dan AP1. Sudah save. Kemudian new LT2, save new, centang, save. Selanjutnya setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan serta berturut-turut dengan user U1 untuk AP1, U2 untuk AP2, U3 untuk AP3, dan amati koneksi tablet setelahnya. Oke, ini close. Sekarang kita ke tabletnya, ke wireless 0, SSID nya
AP1 kan namanya WPA, user ID nya U1, passwordnya U1. Close. Ini pun sama, kita ulangi. Berarti kalau tablet 2 kita pilih tablet 2, berarti AP2 sama WPA. Ini coba ganti SSID pada tablet 2 dengan AP1, tablet 3 dengan AP1 dan amati koneksi tablet. Kita ubah, ini ada di AP1. Masing-masing user secara bergantian ke seluruh AP yang ada. Oke, kita coba ke AP2. Oke, bisa. Selanjutnya kita coba ke AP3. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan tes dengan ping apakah ketiga tablet terkoneksi. Yang pertama, tablet 1 dia punya IP 192.168.1.17. Kemudian tablet 2 15 dan tablet 3 19. Coba kita ping dari tablet 2. Oke, terhubung. Tablet 2 terhubung dengan tablet 1. Apakah tablet 2 terhubung dengan tablet 3? Tablet 3 tadi dapat IP 19. Oke, sudah terhubung. Oke, demikian praktikum WiFi LAP dengan WLC dan radio server. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun mungkin suaranya kurang terdengar jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.